Halo guys, kenalin nih, namaku Dinika Jati Nugrahana, mahasiswa D3 Desain Komunikasi Visual Universitas 11 Maret. Aku angkatan 2020 ya. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Dimanapun kalian berada, semoga baik-baik aja ya dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Nah, aku di sini akan ngajak teman-teman untuk ngobrol seputar pemajuan kebudayaan Indonesia. Jadi gimana sih pemajuan kebudayaan Indonesia itu? Sebelum kita membahas pemajuan kebudayaan, aku mau kasih tahu dulu nih apa sih kebudayaan. Jadi, menurut seorang antropolog Indonesia bernama Kuncoro Ningrat, telah mendefinisikan budaya sebagai suatu sistem gagasan rasa, di mana sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia yang di dalam kehidupan yang bermasyarakat. Selain itu, Kuncoro Ningrat juga mendefinisikan budaya lewat asal kata budaya dalam bahasa Inggris yaitu kultur, yang kemudian menjadi kultur dan didefinisikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Memajukan kebudayaan berarti memajukan setiap unsur dalam ekosistem kebudayaan seperti sebagai ekosistem lain yang memengaruhi dan dipengaruhi. Nah, di sini partisipasi masyarakat adalah syarat mutlak dalam perumusan rencana dan upaya pemajuan kebudayaan nasional. Jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu menjadi masyarakat berkepribadian dalam kebudayaan, berdikari secara ekonomi dan berdaulat secara politik. Kebudayaan perlu dimajukan dengan seksama, dari unsur-unsur kebudayaan berwujud benda hingga yang tak kasat mata. Teman-teman tahu tidak kalau pemajuan kebudayaan ini ada UU-nya juga loh. UU Pemajuan Kebudayaan adalah jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Apa sih cita-citanya? Yaitu menjadi masyarakat berkepribadian dalam kebudayaan, berdikari secara ekonomi dan berdaulat secara politik. Untuk pertama kalinya Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Kebudayaan Nasional pada 27 April 2017. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disahkan pemerintah sebagai acuan legal formal pertama untuk mengelola kekayaan budaya di Indonesia. Nah, istilah pemajuan kebudayaan tidak muncul tiba-tiba. Istilah tersebut sudah digunakan para pendiri bangsa pada Undang-Undang 1945 pada pasal 32, yaitu pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia, untuk menegaskan bahwa kebudayaan merupakan pilar kehidupan bangsa. Saat terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada awal masa reformasi melalui proses amandemen, pemajuan kebudayaan tetap menjadi prioritas bahkan makin ditegaskan. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 dikembangkan menjadi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, dengan kehadiran Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, cita-cita pendiri bangsa agar Indonesia menjadi bangsa dengan masyarakat berkepribadian secara budaya, berdikari secara ekonomi, serta berdaulat secara politik kini siap diwujudkan. Nah, memajukan kebudayaan dan merawat keragaman, UU Pemajuan Kebudayaan mengakui dan menghargai keragaman budaya masyarakat Indonesia. Ada lebih dari 700 suku bangsa dan bahasa serta adat istiadatnya yang membentuk masyarakat Indonesia. Keragaman inilah yang mendasari kebudayaan nasional kita. Karena itu, dibutuhkan perspektif yang adil dan tidak mengotak-kotakan dalam melihat budaya masyarakat kita. Setiap unsur kebudayaan perlu dipertimbangkan untuk dilindungi, dikelola, dan diperkuat. Itulah sebabnya undang-undang menggunakan pengertian kebudayaan yang paling netral, ramah, dan terbuka, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Sehingga kebudayaan nasional diartikan sebagai keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perhatikan bagaimana kata proses dan hasil berada dalam satu kalimat. Artinya, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tidak hanya membahas wujud-wujud yang tampak dari kebudayaan, seperti alat maupun bangunan, tapi turut memperhitungkan proses hidup masyarakat yang melatari lahirnya setiap produk dan praktik kebudayaan. Nah, selama ini masyarakat saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, kelompoknya, juga lingkungannya.
Ketika kebudayaan masyarakat berubah pula corak hubungannya, begitu juga dengan produk dan praktik kebudayaannya. Kebudayaan tak pernah berhenti menghasilkan sesuatu, ia selalu berada dalam proses. Masyarakat adalah pemilik dan penggerak kebudayaan. Perkembangan kebudayaan tak bisa dipisahkan dari perkembangan masyarakatnya. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan nasional. Masyarakat sebagai pelaku aktif kebudayaan dari tingkat komunitas sampai industri adalah pihak yang paling akrab dan paling paham tentang kebutuhan dan tantangan untuk memajukan ekosistem kebudayaan. Oleh karena itu, pelaksanaan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan wajib melibatkan masyarakat sebagai dasar bagi perancangan arah pemajuan kebudayaan nasional. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Masyarakat, penyusunan pokok pikiran kebudayaan, dokumen berisi kondisi dan permasalahan nyata yang dihadapi di daerah masing-masing, beserta tawaran solusinya. Pokok pikiran kebudayaan itu disusun oleh masyarakat. Jika tidak, dokumen tersebut akan dianggap tidak sah oleh negara. Pokok pikiran kebudayaan pertama-tama disusun pada tingkat kabupaten atau kota, lalu diolah pada tingkat provinsi. Hasil dari setiap provinsi kemudian dihimpun pada tingkat nasional sebagai bahan dan merumuskan strategi kebudayaan dan rencana induk pemajuan kebudayaan oleh pemerintah pusat. Dalam semua proses itu, negara lebih berperan sebagai pendamping masyarakat, sebagai regulator yang mewadahi partisipasi dan aspirasi seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan rancangan-rancangan tersebut, negara bersama masyarakat bersama-sama mengupayakan pemajuan kebudayaan dari tingkat lokal hingga tingkat nasional. Nah, adapun pemajuan kebudayaan, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menempatkan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional karena mencakup segenap sistem kehidupan sosial di Indonesia. Kebudayaan sepantasnya ditempatkan sebagai garda terdepan dalam kehidupan berbangsa dan semestinya tidak dipandang sebagai salah satu sektor pembangunan, tapi justru sebagai tujuan dari semua sektor pembangunan. Selain sebagai tujuan, kebudayaan adalah pondasi pembangunan. Kebudayaan mendorong pembangunan dengan cara membentuk mentalitas dan wawasan masyarakat yang diperlukan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kebudayaan juga memberdayakan pembangunan karena menghadirkan sikap dan perspektif yang mengutamakan keselarasan antara manusia dan lingkungannya. Sikap dan perspektif berlandaskan kesadaran budaya akan menjadi pembangunan, sehingga tidak menguras habis kekayaan alam ataupun meminggirkan kaum lemah demi akumulasi ekonomi bagi segelintir orang. Nah, singkat kata, pemajuan kebudayaan nasional berdampak terhadap banyak sektor kehidupan. Ia berpengaruh terhadap kepribadian, ketahanan, kerukunan, dan kesejahteraan bangsa. Oleh karenanya, proses perumusan undang-undang menyepakati 10 prinsip sebagai panduan yang terangkum pada Pasal 4 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Supaya upaya pemajuan kebudayaan tidak memicu pertikaian dan penindasan yang mengancam keragaman masyarakat yang merupakan identitas bangsa Indonesia. Kebudayaan perlu dimajukan dengan seksama, dari unsur-unsur kebudayaan yang terwujud benda hingga yang tak kasat mata. Adapun yang menjadi fokus pemajuan kebudayaan yaitu adat istiadat, bahasa, manuskrip, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, permainan rakyat, situs seni, teknologi tradisional, dan tradisi lisan. Memajukan budaya benda hingga tak benda. Ke-10 unsur kebudayaan dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dipilih dengan pertimbangan sejumlah dokumen tentang sistem kebudayaan. Ada 2 dokumen yang menjadi rujukan utama. Pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Ia fokus pada budaya benda atau benda alam dan atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, meliputi benda, bangunan, struktur, lokal, atau kawasan alam yang ditetapkan oleh pemerintah. Convention for
The Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage yang dirumuskan UNESCO pada 2003, dokumen tersebut fokus pada budaya tak benda yang meliputi tradisi dan ekspresi lisan, seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan, wawasan dan praktik mengenai alam dan semesta, serta kemahiran kerajinan tradisional. Dibanding kedua sistem kebudayaan yang dijadikan bahan pertimbangan, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan mencakup wilayah kerja yang lebih luas. Ia mengakui dan mengelola segala wujud kebudayaan, dari budaya benda hingga budaya tak benda, dari yang paling kasat mata hingga yang paling abstrak. Lalu, mendukung dan didukung hukum negara. Perumusan setiap undang-undang mensyaratkan adanya harmonisasi dengan cakupan kerja undang-undang lainnya yang berlaku, sehingga setiap perangkat hukum negara bisa tepat guna, saling mendukung, dan tidak tumpang tindih. Itulah kenapa ada hal-hal mengenai kebudayaan yang sengaja tidak diatur dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, karena sudah diatur dalam undang-undang lain. Sistem religi dan mata pencarian misalnya merupakan wewenang Kementerian Agama dan Kementerian Ketenagakerjaan. Selain itu, ada hal-hal mengenai kebudayaan yang berada dalam ranah personal sebagai moral, perilaku, dan pilihan hidup. Hal-hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan sebagai bentuk penghargaan negara terhadap hak dan kedaulatan warga negara. Lalu selanjutnya kita membahas langkah-langkah pemajuan kebudayaan. Partisipasi masyarakat adalah syarat mutlak dalam perumusan rencana dan upaya pemajuan kebudayaan nasional yang terwujud dalam 4 langkah strategis, yaitu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menggariskan 4 langkah strategis dalam memajukan kebudayaan: pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Setiap langkah melayani kebutuhan yang spesifik. Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bertujuan memperkuat unsur-unsur dalam ekosistem kebudayaan, sementara pembinaan bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam ekosistem kebudayaan. Nah, keempat langkah tersebut saling terhubung dan tak dapat dipisahkan. Pencapaian setiap langkah mendukung langkah-langkah strategis lainnya. Oleh karena itu, penerapan keempat langkah strategis bukan untuk dilakukan secara berjenjang atau setahap demi setahap, tapi secara bersamaan. Hanya melalui penerapan serentak tujuan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan atas masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan bisa terwujud. Pelindungan meliputi upaya-upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan sebagai warisan bagi dunia dan generasi penerus. Tindakan pelindungan bagi pemajuan kebudayaan diatur pada pasal 16 hingga 29 dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Lalu yang akan kita bahas yaitu pokok pikiran upaya pemajuan kebudayaan. Upaya pemajuan kebudayaan berpedoman pada 4 dokumen: pokok pikiran kebudayaan daerah tingkat kabupaten atau kota, pokok pikiran kebudayaan daerah tingkat provinsi, strategi kebudayaan, dan rencana induk pemajuan kebudayaan. Keempat dokumen tersebut disusun secara berjenjang melalui 4 tahap. Partisipasi masyarakat mutlak pada setiap tahap penyusunan. Pertama, penyusunan dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah tingkat kabupaten atau kota. Dokumen ini merangkum kondisi, situasi, dan potensi di tiap daerah. Rumusan dokumen melibatkan masyarakat serta tenaga ahli bidang kebudayaan setempat dengan dukungan pemerintah kabupaten atau kota. Kedua, penyusunan dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah tingkat provinsi. Mekanismenya kurang lebih sama dengan tahapan pertama, bedanya kali ini dilakukan pada tahapan provinsi. Ketiga, penyusunan dokumen strategi kebudayaan. Dokumen ini merangkum keseluruhan pokok pikiran kebudayaan daerah yang diolah menjadi visi pemajuan kebudayaan untuk 20 tahun ke depan. Dokumen ini turut merangkum berbagai isu strategis, proses, serta metode untuk mewujudkan visi pemajuan kebudayaan yang dicanangkan.
Perumusan strategi kebudayaan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas terkait objek-objek pemajuan kebudayaan. Keempat, penyusunan rencana induk pemajuan kebudayaan. Dokumen ini bersifat teknis, fungsinya adalah menerjemahkan poin-poin dalam strategi kebudayaan dalam tata kerja pemerintah di bidang kebudayaan selama 20 tahun ke depan. Perumusan dokumen ini dianggap oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait. Sepanjang proses, negara lebih berperan sebagai fasilitator yang mendampingi masyarakat dalam perumusan pemajuan kebudayaan dengan mewadahi partisipasi dan aspirasi seluruh pemangku kepentingan. Negara juga hadir sebagai pemandu upaya-upaya masyarakat dalam memajukan kebudayaan, supaya tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan rancangan-rancangan tersebut, negara bersama masyarakat bersama-sama mengupayakan pemajuan kebudayaan dari tingkat lokal hingga tingkat nasional. Landasan pemajuan kebudayaan. 1. Semua produk dan praktik budaya merupakan hasil pencampuran dan pertemuan masyarakat dari budaya lain. Nah, yang kedua, satu unsur kebudayaan bisa mengandung lebih dari satu nilai atau makna. Yang ketiga, memajukan kebudayaan berarti memajukan setiap unsur dalam ekosistem kebudayaan. 4. Memajukan kebudayaan berarti turut memajukan berbagai ekosistem di luar kebudayaan. 5. Kebudayaan akan terus berkembang dan berubah seiring zaman sehingga melestarikan saja tidak cukup. Praktik budaya. UU Pemajuan Kebudayaan berpijak pada keseharian masyarakat dalam berbudaya, dari yang paling tradisional sampai yang paling kontemporer, dari yang hampir punah hingga yang terus berkembang. Peradaban kita tumbuh dan berkembang karena pertemuan manusia dari berbagai etnis dan wilayah. Dangdut contohnya tercipta dari serangkaian interaksi antar budaya di Nusantara, baik yang disengaja maupun tidak. Kekhasan bunyi dangdut merupakan perpaduan antar orkes Melayu yang populer di Indonesia pada 1930-an hingga 1950-an dan musik dalam film-film India yang mendominasi tontonan di Indonesia pada era Soekarno akibat larangan impor film Eropa dan Amerika Serikat. Dangdut yang terus berkembang seiring zaman kini punya varian baru seperti dangdut rock dan dangdut daerah. Contoh lainnya yaitu keroncong. Kini diakui sebagai bagian dari khasan musik Nusantara. Keroncong aslinya adalah hasil perjalanan panjang yang bermula di tanah Afrika. Perdagangan dan perbudakan membawa sejumlah warga Afrika Barat dan Utara beserta tradisi-tradisi musiknya ke Portugal sejak abad ke-7. Mereka mementaskan musik pengiring, tari, dan kalangan bangsawan atau keluarga kerajaan yang kemudian mensponsori sejumlah ekspedisi ke timur atas nama laba, agama, dan propaganda bangsa pada abad ke-15. Terbawalah budaya impor ini ke India, Malaka, Kepulauan Nusa Tenggara, hingga Batavia. Dalam setiap persinggahannya, keroncong diperkaya hingga menjadi musik yang kini kenal sekarang. Itu tadi podcast kita tentang pemajuan kebudayaan Indonesia. Udah dulu ya teman-teman, next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. See you and thank you teman-teman.